Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Yang di rumah gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah baik. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya sekarang kita akan langsung saja masuk ke dalam materi apa, Vicky? Oh ya, belum bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan memberikan kita kesempatan untuk belajar bertatap muka di sini. Juga yang daring, alhamdulillah telah hadir via Zoom. Ya, baik semuanya. Insya Allah sekarang kita akan membahas materi apa? Iya betul ya, hukum syara dan pembagiannya ya.
Baik, yang di rumah sudah siap? Ya, baik. Bismillah. Pembahasan kali ini mengenai usaha dan pembagiannya. Sebelum masuk ke dalam materi inti, ada yang masih ingat? Sebelumnya kita membahas materi apa? Sebelum hukum syara. Ya, konsep ijtihad dan bermazhab ya. Jadi ijtihad itu apa? Coba diulas sedikit. Ijtihad apa? Ijtihad itu proses menggali satu hukum ya yang dilakukan oleh siapa namanya yang berijtihad? Istilahnya mujtahid. Jadi mujtahid itu mereka berijtihad untuk menetapkan suatu hukum yang memang belum ada dalam Al-Quran, sehingga pun menghasilkan beberapa pendapat ya kalangan dikenal dengan mazhabul arba'in. Apa itu mazhabul arba'in? Yang empat mazhab ya yang terkenal. Ya, nah sekarang kita akan membahas hukum yang mereka hasilkan itu dan pembagiannya ya hukum-hukum syara itu. Seperti anak-anak ketahui bahwasanya manusia itu tidak bisa hidup tanpa hukum. Jadi hukum itu sangat berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar berada pada jalannya, kemudian agar tidak semena-mena gitu ya, agar tidak berlaku semena-mena. Bahkan kan makhluk hidup lainnya pun selain manusia ya, binatang itu di hutan mereka memiliki hukumnya tersendiri ya, hukum rimba gitu ya, sehingga dapat tertata kehidupannya gitu. Nah, adapun khususnya dalam Islam dikenal dengan hukum syara yang mengatur segala amal perbuatan manusia yang terkait dengan perbuatannya gitu ya, amar ma'ruf nahi munkar dalam hukum syara ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan inti. Nah, diharapkan anak-anak semua dalam pertemuan kali ini dapat mengetahui 4 unsur yang ada dalam hukum syara. Yang pertama ada al-hakim, kemudian al-hukmu, lalu al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Kemudian sekarang kita akan langsung membahas apa sih al-hakim. Nah, al-hakim adalah sumber syariat ya, bagi semua perbuatan mukallaf. Yaitu siapa sumber syariat itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hakim ini pencipta hukum, tidak lain, tidak bukan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan sih kriteria waktu diturunkannya hukum syara sumber syariat itu oleh Allah? Pertama, Allah menurunkan secara langsung berupa nas-nas Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasul, sehingga jadilah hingga saat ini kita pegang yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, petunjuk itu, hukum itu Allah turunkan kepada ulama mujtahid, sehingga oleh mereka diistimbatkan dan menjadilah hukum yang menghukumi perbuatan-perbuatan mukallaf. Dengan bantuan, tentunya ya dengan bantuan dalil-dalil yang telah ada, dengan bantuan Al-Quran, As-Sunnah. Jadi mereka itu mengistimbatkan hukum, menggali hukum, menetapkan hukum, tidak hanya mengandalkan logika atau ROI saja, tapi juga dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa itu Al-Hakim? Pencipta hukum. Nah, dalil naqli yang menegaskan bahwasannya pencipta atau pembuat hukum hanyalah Allah terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 57. Coba anak-anak yang di rumah ini, yang di Zoom, ada yang baca satu orang Arabnya, nanti yang di sini artinya ya, yang di kelas. Halo yang di rumah. Siapa ini Gali? Ya, Bu. Ya, silakan mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi
ma tasta'jiluna bih innil hukmu illa lillah yaqusul haqqu wa huwa khairul fasilin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Yang di sini siapa yang ingin membaca artinya? Ada enggak? Halo. Ya, baca sama ibu aja tuh ya. Jadi artinya ya, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Dapat dilihat ya, inil hukmi illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah semata. Hanyalah hak Allah. Jadi berdasarkan surat Al-An'am ayat 57 ini, Allah disebut pula dengan istilah syari, ya, pembuat hukum. Nah, di sini kan jelas ya, sangat jelas secara tekstual bahwa pembuat hukum itu hanyalah hak Allah gitu. Lalu bagaimana sih dengan peran Rasul, kemudian dengan peran para mujtahid yang minggu lalu sudah dijelaskan mereka itu menciptakan hukum, namun di sini secara jelasnya gitu dalam Al-Quran hanya Allah semata gitu. Nah, jadi terdapat dua golongan gitu, yang menetapkan, yang berpendapat gitu peran Rasul dan para mujtahid itu seperti apa. Golongan pertama, mereka berpendapat bahwasanya pembuat atau pencipta hukum hanyalah Allah semata. Adapun golongan kedua ini, mereka menyampaikan bahwa Rasul dan para mujtahid pun memiliki peran, yaitu sebagai penyampai hukum Allah, serta melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi, oleh golongan kedua, dinyatakan bahwa Rasul dan para mujtahid berperan sebagai penyampai hukum dan pencipta hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi hukum atau suatu problematika yang tidak ada dalam Al-Quran secara tekstual, mereka tetapkan hukumnya, mereka gali hukumnya. Contohnya itu adalah ketetapan tentang penyelenggaraan jenazah. Jadi penyelenggaraan jenazah ini hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran, sehingga oleh Rasul pun dinyatakan, dijelaskan dalam hadis. Itulah salah satu contoh hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah secara tekstual dalam firman-Nya, lalu ditetapkan oleh para mujtahid, oleh Rasul dalam al-hadis. Berikutnya kita masuk ke dalam al-hukmu atau hukum. Al-hukmu secara bahasa adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu. Adapun secara istilah menurut ulama yaitu Muhammad Abu Jahal, hukum atau al-hukmu adalah hitabus syari muta'allaqu bi amwalil mukallafin bi istidoi awit tahiri awil wad'i. Hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan Allah, hitabus syari. Jadi hitabus syari itu seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Jadi pada intinya hukum itu adalah seruan Allah kepada para manusia, kepada umatnya. Nah, memahami hukum syara itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Tadi ya telah disebutkan di awal bahwasanya hukum itu memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik berkaitan dengan perintah ataupun larangan yang boleh dilanggar. Jadi dalam Islam itu amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian secara garis besar dapat dilihat bahwasanya hukum syara itu atau hukum syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi, kemudian yang kedua ada hukum wad'i. Nah, kita akan membahas dari hukum taklifi terlebih dahulu. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, lalu tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, dan tuntutan untuk memilih meninggalkan atau mengerjakan. Itulah pengertian dari hukum taklifi. Adapun
Dari pengertian itu dihasilkan 5 macam pembagian hukum taklifi yang sudah anak-anak kenal dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Ada al-ijab, yaitu wajib. Contohnya, contoh perbuatannya dalam Al-Baqarah ayat 43, lalu an-nadab atau sunnah dalam Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Kemudian ada at-tahrim atau haram dalam Al-Isra ayat 32. Kemudian ada al-karahah atau makruh dalam Al-Maidah ayat 101 dan al-ibahah atau mubah yang mana contoh perbuatannya dalam Al-Baqarah ayat 235. Dalam istilah ulama usul, kelima pembagian hukum taklifi ini dikenal dengan al-ahkamul khamsah. Jadi hukum taklifi terbagi menjadi berapa? 5 dikenal dengan al-ahkamul khamsah. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari kelima contoh tersebut, dari kelima macam hukum tersebut. Yang pertama, wajib. Contohnya dalam Al-Baqarah ayat 43, kewajiban untuk melaksanakan sholat ya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Lalu contoh dari perbuatan sunnah, tuntutan yang mengandung, hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Bagaimana sih tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti itu? Contohnya dalam Al-Baqarah ini, surat ini, dalam ayat ini menjelaskan tentang muamalah, yaitu hutang piutang. Di mana ketika kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ayat 282 ini bermunasabah ya, atau berkorelasi dengan ayat selanjutnya. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayainya itu menunaikan amanat hutangnya. Sehingga misalkan ya, di antara kalian di sini teman satu kelas saling meminjam hutang, otomatis kan kalian tuh disebutnya sudah saling kenal ya, sudah percaya gitu ya, ada rasa percaya. Maka kewajiban untuk menuliskan hutang itu tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa, karena kan sudah saling percaya dan sudah saling mengenal, seperti itu ya contoh perbuatannya. Lalu yang ketiga, haram. Mungkin sudah jelas ya di sini anak-anak pun sudah tidak aneh bahwa dalam Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, di sini kan mendekatinya saja sudah dilarang ya dalam Al-Qur'an. Apalagi mengerjakannya ya, naudzubillah. Contohnya kan seperti pacaran itu kan tidak boleh gitu ya, berdasarkan Al-Isra ayat 32 ini. Lalu, nah yang kelima ada makruh. Al-Maidah ayat 101. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu, yang justru menyusahkan kamu. Ya, janganlah kamu menanyakan kepadamu, nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu. Nah, contohnya ini pada zaman Rasul ketika ada seseorang yang menanyakan suatu hal kepada beliau, namun beliau kan belum menerangkannya, sehingga orang itu menanyakan sesuatu yang belum diterangkan oleh Rasul. Nah, pada saat itu hal yang ditanyakan itu kenapa belum diterangkan oleh Rasul? Karena memang Rasul pun belum menerima wahyu dari Allah, sehingga orang itu menanyakan terlebih dahulu. Nah, akan tetapi jika telah terlanjur seperti itu, Allah pun telah memaafkannya. Gitu. Jadi ketika ada suatu hal yang belum diterangkan oleh Rasul pada saat itu, lalu ada seseorang yang menanyakannya, maka hal itu sudah Allah maafkan. Nah, dalam contoh di zaman ini, janganlah kalian menanyakan sesuatu yang nantinya akan membingungkan diri kalian sendiri gitu ya. Pertanyaan yang jawabannya membuat kalian makin bingung gitu ya. Lalu selanjutnya, contoh dari mubah. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Nah, tuntutan memilih untuk mengerjakan atau tidak. Jadi kalian tuh, contoh dalam sini tuh,
misalkan kalian akan meminang perempuan, memilih gitu dengan sindiran atau simpan saja gitu keinginan untuk meminangnya dalam konteks di mana perempuan itu sedang dalam masa idah ya, sedang dalam keadaan habis dicerai gitu. Kan ada masa tunggunya sebelum perempuan itu menikah lagi. Nah, takutnya gitu laki-laki itu takut perempuan itu keburu ada yang melamar lagi gitu. Dia takut ketinggalan gitu. Jadi ya kalau mau melamar harus dengan sindiran. Misalkan meskipun wahai fulan, meskipun kamu sudah berstatus janda atau sudah dicerai gitu, namun masih banyak lelaki di luar sana yang ingin meminangmu, yang masih mencintaimu. Nah, itu salah satu contoh kalimat pinangan dengan sindiran. Adapun jika laki-laki itu tidak berani ya menyampaikan hal seperti itu, cukup pendam saja dalam hati gitu. Itulah contoh dari al-ibahah atau mubah. Selanjutnya kita masuk dalam hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah, dan batal bagi sesuatu. Pada intinya, hukum wad'i ini merupakan hukum yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklifi. Yang menyebabkan ada tidaknya, apa berarti hukum taklifi? Al-ahkamul khamsah ya, hukum taklifi. Nah, hukum wad'i pun dibagi lagi, pembagiannya ada. Yang pertama, sebab. Sebab ini menurut ulama usul adalah sifat zahir tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka akibatnya akan timbul, baik ia berniat untuk menimbulkan akibat atau tidak. Karena kaitannya antara sebab dan akibat adalah berkaitan dengan hukum syar'i. Jadi sebab ini adalah sesuatu yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum. Ketika ada suatu sebab, maka muncullah suatu hukum. Namun ketika tidak ada suatu sebab, maka otomatis tidak ada suatu hukum yang muncul gitu. Kemudian tanda-tanda sebab. Adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum ya. Tidak adanya sebab tidak mengharuskan keberadaan hukum. Contoh dari sebab ini dalam Al-Isra ayat 78 dapat dilihat dengan jelas, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi posisi sebab di sini adalah tergelincirnya matahari ya. Lalu yang menetapkan wajibnya sholat zuhur. Jadi tergelincirnya matahari merupakan sebab dari pelaksanaan sholat zuhur. Selanjutnya syarat. Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan, ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Kemudian pada intinya syarat itu merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum perbuatan dilakukan. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, maka penuhilah syaratnya terlebih dahulu. Itulah syarat ya. Dalam hal ini, rukun sama seperti syarat. Namun bedanya rukun misalkan seperti takbiratul ihram, sujud dalam sholat, menjadi bagian dari hakikat sholat. Jadi rukun itu menyatu ya dengan suatu perbuatan. Adapun syarat adalah sesuatu di luar perbuatan itu, di luar hakikat sholat. Syarat ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syarat wajib. Misalkan syarat wajib zakat itu telah mencapai nisab. Jadi ketika seseorang telah memiliki harta, telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat sah. Syarat sah sholat misalkan suci dari hadas besar dan kecil atau toharoh. Ketika seseorang melaksanakan sholat tanpa bersuci, otomatis sholatnya pun tidak sah ya. Itulah contoh dari syarat, ada syarat wajib dan syarat sah. Selanjutnya ada mani atau penghalang. Mani atau penghalang adalah sifat zahir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab.
Nah, mani ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum ya. Contohnya seperti haid. Haid merupakan mani atau penghalang dari dilaksanakannya sholat bagi perempuan. Lalu yang kedua, ada mani terhadap sebab, yaitu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contohnya berhutang menjadi penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Jadi di sini ketika seseorang memiliki hutang, bukannya kewajiban zakat itu menjadi gugur ya, namun lunasilah hutangnya terlebih dahulu. Kemudian bayarlah zakatnya, seperti itu. Jadi bukan berarti ya keenakan gitu ya, wah punya hutang nih jadi nggak wajib zakat. Tapi lunasi dulu hutangnya, kemudian bayarkan zakat. Sehingga maninya sudah tidak ada, sehingga sudah tidak ada penghalangnya. Kemudian yang keempat, ada azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan berlaku bagi setiap mukallaf. Kemudian kewajiban untuk meninggalkan makan makanan haram yang sudah disyariatkan sejak awal, yang berlaku tentunya bagi seluruh mukallaf dalam berbagai keadaan. Itulah suatu dari azimah tanpa adanya uzur. Lalu rukhsah ini adalah keringanan, yaitu hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur, ya, sebagai pengecualian dari azimah. Contoh rukhsah di sini keringanan dalam pelaksanaan sholat bagi seorang musafir. Lalu seperti dibolehkannya memakan daging binatang buas ketika dalam keadaan terpaksa. Nah, misalkan kebolehan memakan daging binatang buas ini bukannya dia dibolehkan memakan daging binatang buas hingga kenyang ya, tapi ketika misalkan dalam keadaan survival gitu ya di hutan, dia menemukan daging binatang buas, dia cukup memakannya hingga ia bertahan hidup saja, bukan hingga ia kenyang gitu ya. Jangan sampai memakan daging binatang buas untuk kekenyangannya gitu. Lalu ada sah dan batal. Adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang menghukuminya sah dan terkadang menghukuminya tidak sah, sebab dan syaratnya tersebut. Di sini ada 3 ya contoh dari sah dan batal. Yang pertama, ketika yang dilakukannya perbuatan wajib, misalkan sholat, puasa, haji, yang telah disempurnakan syarat dan rukunnya, otomatis kan ketika telah disempurnakan syarat dan rukunnya, maka perbuatan itu pun menjadi sah ya, menjadi diterima. Lalu efeknya apa? Efeknya tentu saja yang melaksanakannya itu sudah menunaikan kewajibannya dan ia mendapatkan tidak akan mendapatkan hukuman di dunia dan insya Allah akan mendapatkan pahala di akhirat. Lalu begitupun dengan contoh sebab syar'i seperti perkawinan yang dilakukan dengan dipenuhi syaratnya. Otomatis kan ketika perkawinan telah terpenuhi syaratnya, efek yang diterima adalah halalnya gitu, berhubungan suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Kemudian yang ketiga ada contoh syarat wudu. Seperti yang tadi dijelaskan dalam syarat sah, bahwasanya ketika seseorang melaksanakan sholat dengan wudu yang memenuhi rukunnya, maka otomatis sholatnya pun menjadi sah. Itulah efek yang diterimanya. Nah, alhamdulillah ya, tadi pembagian hukum wad'i dan hukum taklifi secara luas telah disampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam mahkum fiqh. Apa itu mahkum fiqh? Menurut Abdul Akrim Zaidan, mahkum fiqh adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Adapun menurut Muhammad Zahra, esensi dari mahkum fiqh adalah objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.
Jadi Zahra menyebutkan mahkum fih ini realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Implementasi dari al-ahkamul khamsah tadi ya, yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Jadi mahkum fih adalah apa? Kata Muhammad Zahra itu mahkum fih objek hukum ya. Mahkum fih itu pada intinya objek hukum. Lalu mahkum alaih. Nah, mahkum alaih ini orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut dengan subjek hukum. Jadi mahkum alaih ini adalah yang melaksanakan mahkum fih. Mahkum alaih adalah subjek hukum, mahkum fih adalah objek hukumnya. Nah, ada dua syarat pelaksanaan pembebanan hukum syara kepada mukallaf. Yang pertama, mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab atau seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Yang kedua, mukallaf itu harus memiliki kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklifi. Dalam memiliki kemampuan menerima pembebanan hukum taklifi ini dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu ahliyatul wujub, kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul wujub ini akan dasarnya adalah kemanusiaan. Jadi selama kemanusiaan tetap dimiliki oleh seseorang, maka kemampuan menerima hak dan kewajiban itu akan terus melekat pada diri manusia. Yang kedua, ahliyatul ada, kecakapan bertindak, yang mana harus dilihat dari segi ucapan dan perbuatan seseorang. Kemudian ahliyatul wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Terbagi menjadi dua lagi ahliyatul wujub pun. Ahliyatul wujub kurang sempurna. Yang pertama, kemampuan menerima hak dan kewajiban yang tidak utuh, di mana ia hanya pantas menerima hak saja, sedangkan ia belum pantas untuk memikul kewajiban. Contohnya adalah janin yang masih dalam kandungan. Jadi janin itu atau bayi, ya mereka hanya mampu menerima hak saja. Kenapa? Karena kan otomatis ya bayi atau janin itu kan belum bisa memikul suatu kewajiban. Seperti itu. Yang kedua ada ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub sempurna. Keadaan seseorang yang sudah pantas dalam menerima hak sekaligus kewajiban yang harus ia lakukan. Jadi ahliyatul wujub sempurna ini akan tetap melekat pada diri manusia selama ia masih hidup. Kemudian ahliyatul ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, ia tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali, yaitu manusia yang dipandang belum atau tidak memiliki akal sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbuat. Contohnya anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang berakal. Anak kecil di sini tentunya anak kecil yang belum bisa membedakan baik buruk ya. Disebut apa anak kecil seperti itu? Yang belum balik, yang belum membedakan baik buruk disebut mumayyiz ya. Mereka belum mumayyiz ya. Nah, yang kedua ahliyatul ada sempurna. Keadaan yang pada dasarnya ia telah memiliki kecakapan untuk bertindak. Ini kebalikannya ya. Ia sudah mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana yang bermanfaat atau tidak. Tetapi ia masih labil. Kenapa? Karena ilmunya masih belum kuat gitu. Contohnya anak-anak kecil yang sudah mumayyiz. Walaupun ia sudah mumayyiz, tapi kan ia belum memiliki ilmu yang kuat gitu ya. Sehingga masih suka labil gitu. Kemudian yang ketiga, ahliyatul ada sempurna. Yaitu keadaan orang yang sudah dewasa, balik dan berakal. Dan kita dikategorikan sebagai apa? Yang mana? Yang 1, kedua, ketiga. Yang ketiga, ya kita disebut ahliyatul ada sempurna ya. Kemudian hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam usul fikih, hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak itu disebut dengan istilah awarid ahliyah. Awarid ahliyah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yang bersifat sanawiyah dan kasabiyah. Yang awarid ahliyah bersifat sanawiyah dulu, yaitu hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia.
yaitu seperti keadaan belum dewasa atau anak-anak, gila, kurang berakal, bodoh, idiot, tertidur, lupa, sakit, haid, nifas, dan wafat. Tentunya seluruh hal itu berada di luar kemampuan manusia dan dari Allah ya, murni dari Allah. Adapun awarid kasabiyah adalah kebalikannya, yaitu halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia, seperti boros, mabuk, lalu bepergian, lalai, gurau, bodoh,